asam basa serta hidrolisis garam. Di sini soal pertama atau soal nomor 15, soalnya berbunyi sebanyak 7,4 gram senyawa zat memiliki valensi sebesar 2 dan dilarutkan dalam air sebanyak 500 ml menghasilkan OH-. Maka pH larutan adalah diketahui juga di sini mR 74 gram per mol. Nah, hal yang harus kita tulis pertama kali adalah diketahuinya untuk mempermudah kita menjawab soal secara terstruktur. Pertama diketahui masanya, masa atau gramnya, masa sama dengan 7,4 gram. Terus selanjutnya memiliki valensi sebesar 2, valensi asam atau basa. Di sini sebenarnya udah dikasih clue dari soalnya, yaitu OH- yang berarti basa. Berarti valensi kita tulis val basa sama dengan 2. Selanjutnya airnya sebanyak 500 ml, berarti di sini adalah volume sebanyak 500 ml akan kita ubah menjadi liter sama dengan 0,5 liter. Menghasilkan OH-, maka pH larutan dan di sini mR-nya sama dengan 74. Selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai molnya. Nilai mol sama dengan gram per ml. Gramnya tadi ada 7,4 gram dibagi mR 74. Hasilnya adalah 0,1 mol. Selanjutnya ketika kita udah mencari nilai molnya, kita bisa mencari nilai molaritasnya dari hasil nilai molnya. Rumusnya adalah molaritas sama dengan mol dibagi volume. Molnya 0,1 dibagi volumenya 0,5. Hasilnya adalah 0,2. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai molaritasnya, terus kita mau mencari nilai pH, otomatis kita harus mencari nilai OH- dulu. Nah, karena di sini tidak diketahui apakah itu basa kuat atau basa lemah, jadi kita menggunakan rumus yang sudah diketahui. Jadi di sini sudah diketahui molaritasnya serta diketahui valensinya. Jadi kita menggunakan rumus OH- sama dengan molaritas dikali valensi basa. Molaritasnya adalah 0,2 dikali valensi basanya adalah sama dengan 0,4, atau kita bisa ubah menjadi notasi ilmiah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapat nilai OH-nya, kita bisa langsung mencari nilai pOH-nya, nilai pOH-nya. Kenapa ini harus mencari nilai pOH terlebih dahulu? Karena ini adalah basa ya teman-teman. Kita nggak bisa mencari nilai pH menggunakan OH-nya. Tapi kita bisa mencari nilai pH menggunakan pOH. pOH-nya rumusnya adalah min log OH-. Ketika kita menuliskan rumus min log OH-, jangan lupa OH-nya kita harus berikan lambang konsentrasi ya teman-teman. Min log OH-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 1 berarti adalah satunya pindah ke depan min log 4. Nah, ini adalah nilai pOH-nya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai pOH, bisalah kita mencari nilai pH. Saya lanjutkan di sini. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ini adalah rumus pH ketika diketahui pOH-nya. Jadi 14 dikurang berapa ini? 1 minus log 4. 1 min log 4. 14 dikurang 1 adalah 13. Minus ketemu minus adalah plus. Log 4 kita turunin lagi. Jadi ini adalah hasil dari pH senyawa larutan Z. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 atau soal nomor 17. Sinta ingin membuat 500 ml larutan asam kuat bervalensi 2 dengan pH sebesar 2. Jika massa zat sebesar 1 gram, ini 1 ya, maka besar mR zat tersebut sebesar berapa gram per mol. Berarti di sini kita mencari nilai mR tersebut.
buat 500 mili, berarti volume sama dengan 500 mili diubah menjadi liter sama dengan 0,5 liter. 0,5 liter asam kuat. Nah, bervalensi 2, berarti valensi val asam sama dengan 2 dengan pH sebesar 2. pH sebesar 2. Habis itu masanya adalah 1 gram. Oke, ditanyanya adalah ml. Nah, teman-teman, jika kita diketahui nih nilai pH-nya, kita bisa langsung mencari nilai H+. Bagaimana caranya? Sebenarnya di sini ada suatu rumus. Rumusnya adalah pH. Jika pH sama dengan N, maka H+ sama dengan 10 pangkat min N. Jadi, jika pH di sini adalah 2, maka H+-nya adalah 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2 10 pangkat minus 2 hasilnya itu adalah 0,01. Terus langkah yang pertama yang harus kita cari adalah kita harus mencari nilai molnya, menggunakan rumus H+. H+ sama dengan molaritas. Maaf teman-teman, kita mencari nilai molaritasnya. Molaritas dikali valensi. Molaritasnya H+ tadi di sini kita mendapatkan 0,01. Molaritasnya yang akan kita cari valensinya adalah 2. Jadi di sini kita pindah ruas. 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005. Terus selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai molarnya, ini 0,005 molar. Terus kita bisa mencari langsung bisa mencari nilai MR menggunakan rumus molar. Rumus molar yang molar sama dengan gara-gara 1000 dibagi volume ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya rumus ini tuh bisa digunakan ketika volumenya itu adalah mililiter. Nah, kalau misalnya kita volumenya udah diubah menjadi liter, kita bisa langsung menggunakan rumus massa atau gram maaf teman-teman, kebalik. Di sini adalah gram dan di sini adalah ml. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus massa atau gram dibagi mr dikali volume dalam bentuk liter. Nah, selanjutnya molaritasnya sudah diketahui adalah 0,005. Masanya adalah 1 dibagi mr-nya yang akan kita cari dikali 0,5. Nah, ini akan kita pindah ruasin pokoknya menjadi sama dengan 1, berarti ini semua pindah ke kiri. 0,005 dikali 0,5 dikali mr. Kenapa dikali? Karena ini awalnya dibagi ya teman-teman, sama dengan 1. 0,005 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,0025 dikali mr sama dengan 1. Jadi mr adalah 1 dibagi 0,0025. Hasilnya adalah 400 gram per mol. Jadi mr dari suatu larutan asam kuat yang bervalensi 2 adalah 400 gram per mol. Sekian, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, baik teman-teman dan bapak guru yang akan menonton video ini, di sini ada soal terakhir yaitu bab hidrolisis garam. Soal nomor 3 atau nomor 19. Diketahui beberapa senyawa KNO3, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3, CH3COK. Berarti di sini adalah semua senyawa garam. Garam yang dimana pasti ada asam dan basanya. Dari data di atas, larutan yang memiliki sifat asam yang paling lemah
adalah berarti ketika kita mau mengetahui garam tersebut adalah garam asam, garam basa atau garam netral, kita harus mencarinya bagaimana caranya. Berarti kita harus membagi asam dengan garamnya. Apakah jika asam dan basanya sama-sama kuat, berarti garam tersebut bersifat netral atau pH-nya adalah 7. Nah, kalau misalnya salah satu antara asam dengan basanya ada yang kuat, berarti sifat garam tersebut mengikuti senyawa yang kuat dan pH-nya juga akan mengikuti. Kita langsung masuk aja. Berarti kita harus mengecek satu-satu ya. Dari KNO3 berarti dia itu ada HNO3 ditambah KOH. Berarti di sini ada asam kuat, saya tulis AK. Di sini ada basa kuat, saya tulis BK. Berarti di sini garamnya bersifat netral karena sama-sama kuat. Yang berarti pH-nya adalah 7. Yang nomor 2 adalah NH4Cl. Berarti di sini ada HCl dengan NHCl dengan HCl dan NaOH maksudnya teman-teman. NaOH. Berarti di sini HCl adalah asam kuat dan NaOH adalah basa lemah. Berarti di sini garamnya bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Nah, nomor 3 di sini ada Na2SO4 sama dengan berarti di sini ada HSO4 dengan NaOH N2LH maksudnya NaOH. Berarti HSO4 ini adalah basa asam kuat dan NaOH juga adalah basa kuat. Berarti garamnya bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Nomor 4 itu ada Na2CO3. Na2CO3 berarti di sini HCO3 ditambah NaOH. Nah, HCO3 ini asam lemah teman-teman. Kita harus menghafal mana asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah. NaOH adalah basa kuat, berarti garam tersebut bersifat basa yang berarti pH-nya akan lebih dari 7. Nah, nomor 5 atau nomor yang terakhir ada CH3COOK. Berarti di sini ada CH3COOH ditambah dengan KOH. Nah, di sini adalah CH3COOH itu adalah asam lemah dan KOH adalah basa kuat. Berarti garamnya bersifat basa. Yang berarti pH-nya juga sama dengan akan sama dengan lebih dari 7. pH lebih dari 7. Di sini pertanyaannya adalah yang memiliki sifat asam paling lemah. Mau sifat asam paling lemah atau sifat asam paling kuat? Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya, karena yang asam hanya ada satu garam, yaitu garam nomor 2 NH4Cl. Berarti larutan yang memiliki